Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Kembali lagi dengan Nippon Time. Yap, hari ini hari Minggu, tanggal berapa sekarang ya? 15 Februari. Oke, saya tidak sendiri hari ini minasan. Hari ini saya dengan dua orang yang sedang berada di kota Hakata ya. Kota Hakata di Fukuoka. Sini. Oke, hari ini saya ketemu dengan dua orang. Ini adalah siswa saya dulu waktu di Ponorogo, Minasang. Jadi hari ini saya mau tanya jawab seputar kerja di Jepang, baik yang satunya GJ, yang satunya TG. Jadi kita akan ngobrol tentang seputar pekerjaan di Jepang seperti apa. Jadi Minasang tonton video sampai selesai. Oke, saya mulai dari yang sebelah kiri, paling kiri, yang tengah. Kenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan Menasang, nama saya Forinsa Ilham, asal Ngawi, Yap. Ngawi Jawa Timur. Oke. Ya, namanya Forenza Ilham, tapi saya kenalnya Forenza aja. Iya. Forenza asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Oke, satu lagi yang paling ujung namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Zainal dari Magetan. Yang ujung namanya Zainal Magetan. Oke, pertama Forenza. Forenza di Jepang kerjanya GJ atau TG? GJ. GJ ya. Kalau Toku Tegino. Gino. Jadi si Forenza, GJ, Zainal, Tokute, Gino, Minasang. Oke, Forenza, GJ-nya GJ apa? Bidang penjilitan buku. Penjilitan buku ya. Iya, percetakan buku. Ulangi, percetakan. Percetakan buku atau penjilitan buku. Ya, jadi GJ-nya unik Minasang. Jarang-jarang ada kan? Ya, jadi GJ-nya percetakan. Kalau Zainal, Pengolahan makanan. TG atau GJ? TG. TG. Ya, kalau yang Zainal itu adalah TG pengolahan makanan atau PM Minasang. PM-nya bagian apa? Di bagian Buat apa? pembuatan onigiri dan bento. Ya, jadi Zainal buat onigiri sama bento ya. TG-nya pengolahan makanan, onigiri dan bento. Oke, itu jadi GJ dan TG. Nah, tapi si Zainal dulu sebelum TG dia GJ dulu di Ibaraki ya, di Ibaraki. Oke, pertama Forenza dulu. Udah berapa lama GJ di Jepang, Forenza? Alhamdulillah 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun lebih 2 bulan. Iya. Oke, lumayan ya, udah lumayan. Kalau Zainal? Kalau GJ-nya kemarin setahun, sekarang TG baru 3 bulan. Oke, jadi TG-nya baru jalan 3 bulan ya. GJ-nya dulu setahun aja, besok selesai terus lanjut ke TG. TG-nya baru 3 bulan. Mudah-mudahan betah ya. Oke, jadi Forenza kan GJ, kemudian Zainal TG. Sekarang saya mau nanya, kalau dulu tantangan pertama waktu datang apa menurut Forenza? Jadi kan pertama datang di Jepang, Iya. terus tantangannya sebagai seorang GJ itu apa yang paling berat menurut Forenza? Yang pertama sih bahasa, itu nomor 1. Yang kedua itu ya gimana mental menyesuaikan pekerjaan tersebut itu masih susah, apalagi belum mengerti dengan bidang-bidang seperti itu, sangat susah banget. Ya, jadi mental tadi ya, Iya. mental. Jadi tantangan nomor 1 mental sama bahasa. Terus apa lagi? Maksudnya bahasanya ini kan pertama kali datang ke Jepang. Pertama kali Jadi masih muda. Waktu pertama datang tuh umur berapa Zainal? Forenza? masih umur 19 tahun udah sampai sini alhamdulillah. 19 tahun udah magang. Jadi susah. Jadi bahasa sama mental. Mental wajar ya karena masih 19 tahun kan ya. Plus pengalaman. Pengalaman nggak punya pengalaman sama sekali, lulus SMK langsung ke Jepang ini sangat susah. Tapi awal-awal sebelum kan udah lulus GJ terus dinyatakan lulus, kamu tentunya seneng dong? Alhamdulillah seneng. Iya sangat seneng. Ada ketakutan nggak sebelum berangkat? Kan belum punya pengalaman nih, terus ada nggak takut? Atau apa yang kamu takutkan sebenarnya itu terjadi waktu magang? Yang nggak ada modal nekat gitu doang. Udah Modal bismillah. nekat. Iya bismillah. Yang penting berangkat dulu. Iya penting berangkat dulu. Iya bener. Ya, karena kan belum ada gambaran juga gitu ya. Terus pengalaman juga belum ada. Jadi ya takut sih takut, cuman ya yang penting berangkat dulu. Iya. Karena sudah dinyatakan lolos sudah seneng gitu ya. Jadi walaupun
Tapi sudah pasti bakal ngerti kalau bakal jadi GJ itu tantangannya seperti ini tuh udah tahu. Udah tahu, sudah lihat di YouTube, TikTok kayak gitu udah. Bismillah aja gitu. Penting berangkat gitu dulu gitu. Tapi ada persiapan nggak sih sebelum, kan udah tahu nih tantangannya bakal sulit nih karena belum punya pengalaman. Kamu sendiri nyiapkan nggak sesuatu itu di, maksudnya apa yang terjadi ya udah terjadilah, ya udah yang penting siapkan ini gitu. Ada nggak persiapannya sebelum berangkat? Persiapan itu ya dikuat-kuatin mentalnya gitu aja udah. Kalau dimarahin ya minta maaf, ya kalau udah apa gimana ya. Ya kalau Pokoknya wes terima aja gitu. ya terima, kalau sudah selesai ya sudah gitu. Hilang gitu aja udah. Jadi itu sebelum berangkat ke Jepang udah pokoknya kalau apapun terjadi ya terima gitu. Iya, bener terima. Ya, betul ya. Karena kita dia melakukan kerja sama orang ya. Jadi mau nggak mau apa yang terjadi ya harus dilewati gitu Iya, ya. harus dilewati, bener. Kalau Zainal gimana? Tantangan pertama dulu waktu GJ lah ya, sebelum TG yang sekarang kan udah pengalaman di GJ. GJ tantangan awal itu apa? Pastinya bahasa. Terus yang kedua kebiasaan kerja di Jepang. Kebiasaan di sini sama di Indonesia kan berbeda. Jadi jangan disamain. Kalau di sini salah dimarahin, ya kita harus terima karena karena di tempat orang, nggak usah kena mentalnya disiapin. Terus pokoknya sebelum berangkat teh bahasa disiapin, mental juga jangan itu. Jangan kendor. Ya, jadi mental jangan lembek. Jadi tantangannya sebenarnya ya masih mirip-mirip ya. Tapi bedanya yang sana karena Zainal udah pengalaman kerja di Indonesia. Belum. Oh, belum juga, tapi udah ngerti kalau kerjanya bakal beda nih gitu dengan Indonesia. Udah, soalnya bukan pengalaman kerja sih, kayak itu bukan pernah prakerin kan. Waktu SMK. Ya, setahun jadinya tahu gimana cara kerja di Indonesia. Oh iya, jadi punya pengalaman apa tadi? Prakerin. Prakrin. Iya. Praktek kerja lapangan lah gitu ya. Jadi udah tahu nih pasti bakal beda nih kerja di Jepang sama kerja di Indonesia. Jadi jangan disama-samain. Betul sih. Karena biar bagaimanapun pasti nggak akan sama gitu kan. Pasti kerjanya beda minasang. Yap, betul. Ya, itu tadi tantangan yang paling sering ya dihadapi oleh ya maupun baik magang maupun Tokute Hino di Jepang kerja, ya tantangannya kurang lebih seperti itu minasang. Bagi yang belum berangkat ataupun yang mau berangkat, ya tantangan-tantangan seperti ini ya perlu dipikirkan juga dari sekarang gitu ya, bahwa kerja di Jepang itu ada tantangannya, nggak semuanya enak-enak saja. Berikutnya apa yang perlu menurut Forenza dan Zainal yang paling perlu dipersiapkan bagi yang mau berangkat magang ataupun berangkat Tokute Gino? Menurut Forenza dulu apa kira-kira yang paling penting perlu dipersiapkan? Ya, paling perlu dipersiapkan itu ya nomor satu ya bahasa itu nomor satu ya. Kita kerja di negara orang itu kan bahasanya beda ya, harus dipersiapkan itu ya. Nomor dua itu kedisiplinan, itu Jepang sangat mencerminkan hidup kedisiplinan ya, tahu sendiri ya Jepang. Terus misalnya ya datang tepat waktu gitu, itu kedisiplinan ya. Itu perlu dipersiapkan sebelum berangkat ya. Ya bener, kedisiplinan. Ya di LPK sebenarnya kita juga minasang dilatih disiplin ya, misalnya Iya. kayak Kayak ngumpulin PR tepat waktu, terus kebersihan, menjaga kebersihan, ya bener. Jadi itu memang di Indonesia kelihatan hal sepele, tapi Iya. di Jepang itu sangat penting. penting. Jadi harus minasang mindset itu harus udah disiapkan sebelum berangkat ya. Bahasa, apalagi tadi Kedisiplinan. ya, salah satunya buang Contohnya ya, biasakanlah buang sampah pada tempatnya. iya bener. gitu. Ya, itu dia. Nah, kalau menurut si Zainal apa yang paling penting dan paling perlu menurut Zainal yang harus disiapkan, maupun baik untuk yang GJ maupun yang TG yang mau ke Jepang? Pastinya bahasanya harus diseriusin. Terus yang kedua selalu jaga kesehatan, soalnya sebelum berangkat kan takutnya ada apa-apa sampai sini kenapa gak jadi kerja kan nanti rugi sendiri. Jadi kesehatannya dijaga, dan juga itu melatih kecepatan.
Soalnya di sini kita kerja selalu target, harus cepat dan tepat. Ya betul, di mana-mana termasuk saya, semua itu kerja harus serba cepat. Jadi minasan sebelum berangkat ke Jepang itu mindset kerja cepat itu harus udah ditanamkan gitu dan pelan-pelan dilatih di Indonesia ya. Harus dilatih. Harus dilatih kecepatan itu dan tepat. Jadi susahnya itu kalau di Indonesia mungkin salah dikit masih ya oke Iya. lah gitu ya. Tapi kalau di Jepang kerja salah Salah sedikit ya langsung takut kena koreksi dari awal. dimarahin. kena marah, targetnya segala Iya. itulah macam-macam koreksi segala macam. Jadi betul kata mereka, jadi harus belajar melatih kecepatan dan ketepatan tentunya, gitu, cepat dan tepat. Oke, itu sangat penting minasang siapkan sebelum berangkat ke Jepang yang udah jadi nggak bisa Langsung. santai-santai gitu ya. Jadi semuanya bisa harus instan. harus tapi sebelum berangkat juga harus ilmu pengetahuan itu udah ada gitu. Jadi supaya nyampe Jepangnya nggak kaget minasang. Harus mengikuti yang mereka sampaikan tadi. Oke, next pertanyaan berikutnya adalah ini penting juga ya supaya motivasi kerja teman-teman yang mau berangkat juga ada gitu ya. Apa enaknya kerja di Jepang apa menurut Forenza? Ya gaji ya alhamdulillah, terus apa yang barang kita inginkan itu bisa terbeli gitu loh, alhamdulillah. Dibanding di Indonesia ya kita sendiri ya. Ya. Jadi ada yang harus ada sesuatu yang apa namanya yang ya capek ada tapi kenikmatannya juga pasti ada. Self reward. Iya, self rewardnya penting sih, asik ya. Nel gimana Nel? Eh, itu sih apa kayak punya kehidupan baru, punya relasi banyak. Jadi, intinya seru kalau udah di sini mah, banyak belajarnya juga. Seru berarti menikmati kerja kayaknya. Nah, menurut Zainal itu. Jadi memang masing-masing kan kenikmatan yang didapat di kerja Jepang kan beda-beda ya, sesuai dengan apa namanya kondisi masing-masing gitu ya. Kalau saya ditanya enaknya kerja di Jepang apa ya mirip-mirip dengan Forenza kayaknya sih ya. Bisa beli apa yang dimau terus ditambah Zainal banyak relasi dan teman baru tentunya kan dari banyak negara kan di tempat kerjanya. Kamu dari negara mana aja? Nggak ada. Cuman Khusus kamu. Indonesia. Khusus Indonesia, khusus Perindavan ya. Ya, Frinda Pampret. Kalau kamu ada? Kebetulan ada 4 negara, Oh ya apa? Nepal, Vietnam, sama India. Oh banyak ya. Nah itu relasinya enggak ya, tapi bisa membuat relasi lah gitu ya. Jadi itu salah satu enaknya kerja di nikmatnya kerja di Jepang gitu ya. Walaupun mungkin gajinya nggak setinggi teman-teman yang di Korea Selatan ataupun di Australia atau di Inggris, tapi ya bersyukur lah ya dibanding kita di Indonesia tentunya apa yang kita mau di sini ya insya Allah bisa kebeli. Yang positif ya yang maunya ya bukan yang negatif. Tapi saya yakin sih kalau mereka berdua ini sepertinya nggak macam-macam karena dulu saya ngajar mereka aman-aman aja sih dulu ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang mudah-mudahan nggak ya neko-neko ya. Hai. Jadi dulunya anak-anak soleh soalnya nih. Oke, pertanyaan berikutnya tadi kan kenikmatannya sudah ya enaknya kerja Jepang apa. Sekarang saya mau tanya Forenza mau berapa lama kerja di Jepang? Kira-kira kan udah merasakan nih Jepang tuh kerjanya begini gitu ya. Mau berapa lama di Jepang kerja? Ya keinginanku ya sampai TG itu udah pulang gitu. Kan hitungannya kan 10 tahun Sensei. TG 1. Ya TG 1. Di perusahaanku kan ada itu tambah apa selesai magang kan 3 tahun ada tambah 2 tahun nih maunya mau diambil habis itu TG Toku Teginu 1. Oh, berarti cukup TG 1 10 tahun itu cukup lah ya. Hai. Oke, cukup lah lumayan lah ya. Zainal berapa lama kira-kira Zainal mau kerja di Jepang? Pengennya sampai TG 2, tapi habis TG 1 pengen kuliah. Nah, habis kuliah itu niatnya ke Gijinkoku. Ya, tadi dia nanya saya juga. Ya, tapi ya bisa sih. Yang penting apa namanya niatnya dari sekarang. Jadi nabung gitu ya. Jadi habis TG 1 kan 5 tahun ya. Iya. 5 tahun dia mau kuliah Zainal nanti mau lanjutnya Gijinkoku. Kalau misalnya pun kuliahnya misalnya nih ya yaudah lanjut TG 2 aja itu kemungkinan mau TG 2. Atau Masih lihat nanti. Tapi memang ada keinginan kerja lama di Jepang. Ada, Ada ya. pengen lama.
Berarti bagusnya Gijin Kokus ya. Gijin Kokus soalnya tanpa batas kan. Mau berapa tahun aja bisa perbaharui. Ya visanya setahun, 3 tahun gitu. Cuma nanti udah selesai bisa diperbaharui soalnya. Jadi lebih fleksibel. Iya. Nah, Terus Sensei, kan Sensei sekarang Gijin Koku. Ya. Nah, saran dari Sensei itu kuliahnya offline atau online? nah kalau saran dari saya, kalau misalnya di Indonesia, kalau di Indonesia kuliahnya online atau offline sih sebenarnya nggak masalah. Kalau di Indonesia. Tapi untuk Gujinkoku memang sebaiknya jangan kuliah di Jepang. Maksudnya jangan kuliah sambil kerja di Jepang, nggak boleh soalnya. Nanti ijazahnya juga takutnya nggak bisa diterima waktu daftar Gijinkoku. Jadi kalau misalnya pun niat kuliahnya pas di Indonesia. Tapi saran saya kuliah di Indonesianya sambil kerja nggak apa-apa. Misalnya ambil kelas yang malam, terus kamu kerja misalnya kerja ngajar kan Jainal kan Nihongo-nya juga bagus kan. Jadi kerja sambil kuliah, kerja sambil kuliah itu jurusannya apa aja sih nggak penting ya, maksudnya terserah kamu mau jurusan perhotelan atau bahasa Jepang juga atau mau jurusan elektronik, tergantung kamu maunya Gijinkoku apa nantinya. Nah, tapi kalau Jepang banyak juga sih yang Gijinkoku semua jurusan boleh, kayak di bandara saya kan semua jurusan boleh, nggak masalah. Cuman kalau mau di bahasa Jepang aja jurusan ya boleh juga, atau mau yang lebih gampang kayak jurusan misalnya hotel ya nggak masalah juga. Jadi kalau jurusan terserah Zainalnya. Tapi kalau di Indonesia karena udah punya pengalaman kerja di Jepang, sebaiknya kuliah sambil kerja, jangan cuma kuliah aja. Soalnya kalau kuliah aja biayanya lumayan berat ya. Di Indonesia kuliah online juga ada ya kan, universitas terbuka. Cuman saya juga agak ragu nih kalau universitas terbuka tuh bisa diterima ijazahnya untuk Gijinkoku atau enggak. Info dari beberapa memang banyak yang meragukan sih. Tapi kalau menurut saya memang mending offline sih kuliahnya, di Indonesia juga offline aja. Cari kampus yang daerah juga nggak apa-apa sebenarnya. Asal kampusnya resmi. Resmi maksudnya ada izinnya, bukan ilegal, bukan yang bodong gitu ya. Resmi, jurusannya apa aja tidak masalah gitu ya. Yang penting nanti setelah kuliah sambil belajar itu, atau saran saya sebelum pulang dari Jepang udah punya JLPTN 3. Jadi kuliah sambil kerjanya di Jepang gajinya lebih lumayan kan. Gitu. Jadi usahakan pulang udah punya N3. Itu saran saya, Zainal-san. Daijoubu kana? Oke, saya mau nanya nih, ini penting juga sih sebenarnya, karena biar bagaimanapun kalau kerja kan kerja terus stres gitu ya, kalian butuh otak di refresh. Nah kalau kalian berdua nih, Forenza dulu misalnya, kalau lagi libur kerja supaya supaya kamu kembali fresh pas kerja nanti dan nggak terus stres, kamu ngapain biasanya kalau libur kerja? Kalau saya sih main mencari teman baru itu sangat senang sekali. Terus melihat barang-barang yang mahal itu rasanya ingin beli gitu, tapi ya tahu sendiri uangnya masih belum cukup gitu. Ya. Tapi yang penting lihat terus kamu seneng ya itu bagian dari menghilangkan stres penat kerja kan. Ya bener, Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa, nanti kalau punya duit baru beli ya kan. nabung dulu. Ya karena kita kan kerja capek ya, butuh refresh gitu ya. Selama positif ya nggak masalah kan gitu. Zainal gimana? Sering main bola di taman. Terus kalau nggak gitu kulineran. Suka makan Masian? Suka dong. Tapi nggak gemuk-gemuk ya. Dulu gemuk banget ini soalnya. Dulu udah waktu sebelum berangkat, gemuknya luar biasa ya. Oh suka kuliner apa? Buta? Enggak, giu. Sedikit. Oke, Gyu ya, Gyu. Tapi ini nggak, kalau teman saya kan, saya beberapa kenalan yang ya udahlah udah nggak peduli lah, makan babi aja segala macam. Kalian masih menjaga kenormalan sebagai seorang Islam nggak, Muslim nggak sih? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Selama nggak ada tulisannya Iya. berarti aman. Tapi tetap apa isikinya tetap ini kan? Ya kalau babi ya nggak dimakan, Iya. alkohol ya nggak diminum gitu kan? Ya sip. Berarti ya anak soleh berarti ya. Sip, mantap. Oke, terakhir untuk Zainal dan Florence, satu kalimat untuk yang mau kerja di Jepang, baik yang Gijinkoku ataupun yang TG, apa kira? Satu kalimat pesannya untuk mereka apa? Ya semangat itu nomor satu, jangan pantang menyerah gitu. Kalau gimana ya, kan mencacu kan ya nggak satu kali
langsung lulus, yaitu kalau belum lulus ya dicoba-coba lagi sampai lulus. Bismillah, itu ibadahnya yang teratur gitu aja. Yap, dari dulu sama sih ya ibadah. Waktu dia berapa kali message dulu kan nggak sekali kan. 3 kali. Nah, jadi yang penting ibadah doa gitu ya, baru doa. lolos. Saya tahu betul soalnya mereka loh. Kalau Zainal apa? Satu kalimat pesan untuk yang mau kerja di Jepang. Satu kalimat, eh, belajar, ambil koper, ambil tiket, berangkat ke Jepang. Ya, belajar ya. Ya, belajar itu maksudnya ya semuanya ya, baik Nihongo-nya, budaya Jepangnya dan segala macam itu juga bagian dari belajar. Oke, itu dulu minasang Nippon Time semuanya. Tanya jawab saya dengan Forenza dan Zainal. Mudah-mudahan mereka sehat selalu dan bisa bertemu lagi dengan saya suatu hari nanti. Kalau ini kan saya yang ke mana nih? Ke Fukuoka. Nanti mudah-mudahan mereka yang naik ke sono. Ya kan, ini kan terisolir nih Fukuoka. Nanti naik ke daerah Tokyo ya, kapan-kapan ya main ke sana. Main ke bandara Narita juga nggak apa-apa, biar bisa ketemu saya. Oke, itu dulu minasang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk minasang semua yang mau berangkat ke Jepang atau mau kerja di Jepang. Jadi semuanya sebenarnya bisa ya kerja di Jepang ya. Bisa. Asal ya tadi usaha, bismillah, doa, niatnya juga. Saya tahu kedua orang mereka ini pasti niatnya ingin membagian orang tua nih. Minasang saya rasa juga itu kan ya niatnya. Jadi ya itu kan niat, salah satu niat yang baik ya untuk minasang untuk kerja di luar negeri. Berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Oke, itu dulu minasang tanya jawab saya seputar magang dan gijing Tokyo Gino. Mudah-mudahan bermanfaat untuk minasang semua. Otsukare sama deshita. Sampai bertemu di video Nippon Time berikutnya. Jamata. Arigatou gozaimashita.